Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan video kemarin ya, Samsung J250F J2 Pro datang dalam keadaan mati total. Short sudah kita cek di bagian AC charger, ternyata masih terdeteksi short. Dan kita cek ada bagian komponen yang terasa panas ya di blok power ini. Kalau nggak salah ini seng powernya kita coba lepaskan terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan coba cek lagi. Kita akan suntik tegangan 2,8 volt di area apa ya tadi ya, lilitannya, untuk kita ketahui apakah masih terdeteksi panas berlebih di bagian power ini. Setelah kita akan coba angkat, jadi step selanjutnya kita akan coba gunakan Jin Rosin ini. Saya gunakan voltase 4,2 volt untuk menggantikan baterainya ya. Untuk menggantikan baterainya, apakah nanti akan terdeteksi panas berlebih di area power ini? Oke, setelah semua terselimuti asap rosin ini, kita akan coba suntik ya. Apakah bisa 4,2 volt untuk kita suntikkan. Di V-bed-nya tidak terdeteksi ya, karena shortnya berada di lilitan, bukan di V-bed-nya. Sudah kita angkat untuk lilitannya, ini masih terdeteksi short. Saya lupa ya. Dan seharusnya ini suntiknya bukan di bagian V-bed, tapi di bagian lilitan ini, karena sudah bisa kita temukan jalur lilitannya bermasalah. Sudah kita cek IC charger, sudah kita lepaskan, terdeteksi short masih di bagian lilitan. Jadi kita akan coba suntik di lilitan saja ya, dengan 2,8 volt di bagian kiri, karena untuk bagian kanan yang masuk IC charger tidak ada masalah, tidak short. Sudah kita angkat dan langsung kita temukan perubahan warna di bagian apa ini ya. Kita coba suntik lagi. Ya, ini ada kapasitor yang sudah berubah warna. Itu yang menyebabkan panas berlebih, dan saya rasa ini masalah pertama atau masalah yang intinya itu malah kapasitor yang dekat IC power ini saya rasa. Tapi karena bagian IC charger kena imbas beserta dioda juga sudah tidak terpasang, jadi kemungkinan ini salah eksekusi. Kita akan lepaskan kapasitor yang bermasalah ini. Kita akan coba untuk cek lagi setelah kita coba panasi pakai rosin dan terdeteksi short. Ini multimeter digital di skala dioda atau buzzer. Dua sisi ini ya masih terdeteksi short sebelum kita lepaskan. Sekarang kita akan coba untuk lepaskan kapasitornya. Jadi nanti apakah setelah terangkat ada hambatan dalam di salah satu sisinya. Ini kapasitor yang langsung berubah warna saat memakai Jin Rosin tadi ya. Sudah kita suntik tegangan di lilitan 2,8 volt, bukan di bagian V-bed. Saya lupa ini tadi di awal. Sudah kita suntikkan sekarang 2,8 voltnya, dan saya rasa seharusnya kalau tidak ada masalah ya sudah ada hambatan dalam ya di salah satu sisinya, bukan 0,00. Sekarang sudah terisi untuk hambatan dalam, berarti jalur sudah aktif kembali ya. Ini di bagian lilitan juga sudah terdeteksi hambatan dalam di salah satu sisinya. Ini kemungkinan besar handphone seharusnya sudah menyala. Tinggal kita pasangkan IC chargernya kembali, karena saya rasa untuk IC chargernya menjadikan salah eksekusi ya, bukan IC chargernya yang bermasalah, tapi kapasitor dekat IC power. Kita akan gantikan diodanya karena dioda juga hilang.
Ini kanibalan untuk diodanya. Jadi di awal sudah kita dapati IC chargernya panas banget, dan lilitannya juga semuanya terdeteksi ground beserta dioda tidak ada. Ini kemungkinan besar teman saya salah eksekusi di bagian IC chargernya yang telah diangkat ya, dan bahkan untuk diodanya sendiri sudah hilang. Oke, lanjut kita akan coba pasangkan dioda yang baru walaupun dari kanibalan. Jangan lupa untuk anoda atau katodanya jangan sampai tertukar. Setelahnya kita akan coba pasang lilitan dan IC chargernya. Kita cek untuk jalur sudah aktif kembali lilitannya, kedua sisinya sudah menunjukkan angka tertentu. Ini berarti kemungkinan besar jalur sudah aktif kembali. Dan untuk tersangka yang salah eksekusi ini IC chargernya, kita akan coba cetak ulang kembali dan kita pasang. Ini kemungkinan IC chargernya tidak bermasalah ya, karena kita dapati untuk komponen yang bermasalah itu adalah kapasitor dekat IC power. Kita cetak ulang kembali dan setelah ini akan coba saya pasang ya. Lanjut nanti kita akan coba cek apakah masih terdeteksi short di V-bed-nya, karena di awal terdeteksi short di bagian V-bed hingga 20 ohm sendiri ya. Dua sisi kita tukar probnya tetap menunjukkan hambatan tertentu. Ini menyebabkan handphone short ya. Jadi teman-teman bisa cek di bagian V-bed konektor baterai menggunakan multimeter analognya di skala kali 1 harus tidak terhubung di salah satu sisinya kalau kita tukar prob seperti itu ya. Kita akan pasangkan IC charger yang sudah kita cetak ulang kembali. Selanjutnya setelah ini kita akan cek ulang apakah masih terdeteksi short di bagian V-bed atau konektor baterainya. Untuk pemasangan jangan sampai tertukar ya, untuk titiknya jangan sampai salah. Kita cek kembali di bagian lilitannya apakah setelah kita pasang IC charger terdeteksi short atau tidaknya. Jika terdeteksi short berarti wajib kita gantikan IC chargernya. Jika ada hambatan dalam seperti ini, saya rasa IC charger berarti tidak ada masalah, tidak terdeteksi short ya. Kita lanjut untuk cek pakai multimeter analog di skala kali 1 ohm, harus tidak bergerak di salah satu sisinya ya. Untuk prob yang kita tukar seperti ini ya, tidak ada pergerakan. Sekarang 5-10 ohm ya, kita tukar probnya tidak bergerak berarti menandakan bahwasanya handphone ini aman ya, tidak short. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman dapati sudah ditukar probnya tetap menunjukkan hambatan tertentu, berarti bisa dipastikan handphone short ya. Oke, lanjut kita bersihkan. Setelahnya kita akan coba hidupkan handphonenya. Kita bersihkan semuanya, dioda sudah kita pasang, dan sekarang step terakhir, semoga handphone ini sudah bisa menyala. Untuk handphone yang datang dalam keadaan terbongkar, bahkan kamera sudah tidak dibawakan ya, beserta tulangan dan tutup baterainya. Oke, kita cek kembali, tidak ada pergerakan. Kita tukar probnya, ada pergerakan 5-10 ohm. Ini menandakan bahwasanya handphonenya sudah tidak short. Untuk chargernya, IC chargernya sudah aman. Kita gunakan tegangan 4,2 volt, OCP kita hidupkan lagi. V-bed kita kasih untuk kabel suplai merah ya. Kita coba hidupkan ya, hentakannya sudah normal hingga 900, bahkan tidak melonjak ya. Ini benar berarti, namun handphone tidak ada gambar di layar ya. Ini yang menyebabkan
tekor ya. Kalau seperti ini berarti LCD-nya juga bermasalah. Stepnya teman-teman bisa pastikan seperti itu. Ini kerusakan ada di bagian LCD-nya. Sekarang saya gunakan baterai dan kita coba untuk cek voltase charger ya, pengisian 5,2 volt. Apakah terdeteksi 0,46 atau hampir setengah ampere? Ya benar, berarti AC charger juga tidak ada masalah. Namun gambar di layar tidak ada respon pengisian ya. Saya rasa untuk LCD-nya juga bermasalah. Ini yang menyebabkan tekor ya kalau seperti ini. Sudah kita coba untuk hidupkan, ternyata LCD-nya juga bermasalah. Oke, yang pasti teman-teman tahu untuk stepnya. Kita coba stepnya satu persatu. Di awal sudah kita dapati untuk bagian charger langsung panas, kita angkat ternyata tidak ada masalah. Terus kita coba cek di bagian lilitan masih terdeteksi short. Kita coba tracking lagi, ternyata bagian komponen kapasitor ya yang bermasalah. Dan sekarang handphone seharusnya sudah hidup. Untuk 0,46 itu pengisian arus normal, tapi ternyata LCD juga bermasalah. Ya, langsung saya konfirmasikan ke teman saya, dan cukup sekian tutorial kali ini, yang pasti teman-teman paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.